Jadi sekarang kita mau ngebahas praktikum Microsoft Excel 2016 yang kelima. Nah, di sini ada data tabel penjualan tahun 2019 seperti gambar berikut. Nah, di sini ada perusahaan gula Liko. Kita langsung aja ke ketentuannya. Jadi pada ketentuan pertama, kode barang memuat AA, garis miring BB, garis miring CC, garis miring DD, garis miring E. Nah, berarti kita langsung lihat aja nih yang di kode barang, berarti kan yang di sini. Nah, tadi katanya kode barangnya itu yang AA, dia memberikan informasi tentang kualitas dari produk yang dipesan. Berarti yang SKI, GKI, LKI, ini itu kualitas produk yang dipesan. Kalau BB itu tentang tanggal pemesanan, berarti yang 31, 16, 29 ini itu tanggal pemesanan. Nah, selanjutnya yang CC itu memberikan informasi tentang kuantitas dari produk yang dipesan, berarti banyaknya produk yang dipesan. Ada 9, 10, 11, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang informasi yang DD itu memberikan informasi tentang produk yang dipesan. Jadi beda ya sama yang tadi kan kuantitas, ini produk yang dipesan. Ini ada MB, QS, HD. Nah, selanjutnya yang terakhir yang E itu memberikan informasi tentang pengiriman yang digunakan. Nah, jadi ini pengiriman nih yang paling terakhir. JTB. Nah, ini pengiriman. Nah, jadi di sini ketentuan kedua itu biaya pengiriman rupiah dibuat berdasarkan tabel bantuan waktu pengiriman yang tersedia pada soal dan dikalikan dengan tabel bantuan biaya pengiriman. Jadi di sini kan kita pakai tabel bantuan 2, yaitu waktu pengiriman sama biaya pengiriman. Jadi untuk waktu pengiriman itu yang ini, yang waktu pengiriman hari, yang Jen Pici Bahana, jasa pengirim itu yang harga, yang Jen itu 24.000, Tici 26.000, Bahana 23.500. Nah, untuk waktu pengiriman hari kita itu menggunakan formula HLOOKUP. Dan kalau untuk jasa pengiriman, di sini kan dia bentuknya itu ke bawah ya, makanya kita pakai VLOOKUP. Nah, kita langsung aja. Berarti kita klik nih kolom D4, kita klik, terus kita insert function. Kita cari pertama HLOOKUP, karena kan kita mau tadi waktu pengiriman dulu kan. Kita klik go, nah kita select function, kita klik OK. Nah, di sini udah ada fungsi HLOOKUP. Nah, di sini kan kita waktu pengirimannya ngelihat berdasarkan Jen, Tici, sama Bahana kan. Kalau dia MB, berarti dia waktu pengirimannya pakai Jen itu 2 hari. QS berarti pakai Jen itu dia 1 hari. Nah, berarti lookup value-nya ini kita masukin if. Kita klik if, kalau nggak ada kita more function, kita klik if, habis itu kita klik go. Select functionnya, kita klik if, habis itu kita klik OK. Nah, di sini udah function argumen yang if. Di sini ada logical test, value if true, sama value if false. Kita masukin nih. Di sini kan kita butuh data Jen, Tici, sama Bahana. Kita taunya dari mana sih? Kita itu taunya dari kode barang. Nah, kode barang ini kan yang paling kanan itu kan katanya itu informasi tentang pengiriman kan. Si J, T, sama B ini. Nah, berarti kita logical testnya kita isi right karena dia di sebelah kanan. Kita isi right. Nah, di sini udah function argumen yang right. Nah, teksnya kita isi apa? Kita isi kolom kode barang, berarti yang A4. Nah, numCharge-nya kita isi, kita pengen ngambil berapa huruf? Kita berhubung di kode barang ini kita pengen ngambil satu huruf yaitu J, T, atau B, berarti isinya 1. Nah, di sini udah ada nih hasilnya J. Ya kan? Kalau udah, kita klik if. Kita klik if. Nah, di sini right, udah ada right A4 titik bagi 1. Nah, berarti kalau right-nya yang A4 titik 1 itu kita sama dengan tanda petik J, maka kebenarannya apa sih? Berarti kan kalau dia J, maka value if true-nya Jen. Sesuai sama yang ini, yang waktu pengiriman hari. Nah, berarti value if false-nya apa? Value false-nya kita masukin lagi fungsi if, kita ulang nih untuk Tiki sama Bahana. Kita masukin if. Nah, logical test-nya kita masukin right.
Masukin lagi teksnya A4, numCharge-nya 1. Ini udah keluar J lagi. Habis itu kita ke if yang kedua. Nah, di sini udah ada masih value, masih merah. Habis itu kita sama dengan tanda petik T. Ya kan? Karena yang kedua di sini TC. Dia depannya T. Berarti kalau yang sebelah kanan, kode barang paling kanan itu T, berarti kebenaran itu apa sih? Berarti kan dia TC. Nah, value if false-nya apa? Value if false-nya karena dia di sini cuma ada Jen, TC, Bahana, berarti value if false yang terakhirnya itu kita tulis Bahana. Nah, kalau udah kayak gini, kita balik nih ke if yang kedua, kita klik if yang kedua, ini udah keisi semua kan? Nah, baru kita balik ke if yang pertama. Nah, di sini logical test, value if true, value if false-nya udah keisi semua. Kalau udah keisi semua, kita balik ke lookup. Jadi, jangan lupa kalau pengisian Excel itu kita harus udah keisi semua, dan itu dari belakang ke depan. Jadi, kita dari belakang, kita baliknya ke depan. Nah, ini kita udah di fungsi lookup. Nah, table array-nya apa? Table array-nya itu kita ngacu ke kolom atau tabel bantuan. Nah, tabel bantuan itu kan berarti yang ini. Berarti kita itu dari F19 sampai H22. Nah, kalau udah jangan lupa kita string, kita F4 sampai muncul $. Nah, row index 6-nya kita isi apa nih? Nah, row index 6-nya itu kan berdasarkan baris. Sedangkan kita di sebelah kirinya di sini berdasarkan MB, QS, sama HD kan. Berarti kita nggak tahu dong ini itu nomor 2 atau nomor 3. Berarti row index 6-nya ini kita isi lagi nih pakai fungsi if. Berarti kita cari if. Nah, di sini ada logical test, value if true, value if false. Nah, untuk tahu MB, QS, sama HD itu kan kita dari kode barang kan. Nah, kode barangnya MBQSHD itu terletaknya di tengah kan. Jadi, pokoknya kalau kalian itu sebelah paling kiri, itu berarti kalian fungsinya left. Kalau paling kanan, itu fungsinya right. Kalau dia di tengah-tengah, kayak MB ini kan agak menjorok ke kanan, tapi dia nggak di tengah, itu kalian tetap masukin fungsi mid. Jadi, pokoknya yang kiri, paling kiri, itu left, kanan, itu right, yang tengah mau menjorok ke kanan atau ke kiri, itu tetap kalian masukin mid. Nah, berarti di sini kita masukin fungsi mid. Kita more function, kita cari mid. Kita klik go. Kalau udah ada select function, kita klik OK. Nah, di sini function argumennya yang mid. Berarti teksnya kita pilih apa? Teksnya itu kita pilih kolom kode barang, yaitu yang A4. Nah, start name-nya kita pilih apa? Kita hitung nih. Kalau dia posisinya di mid, di tengah, kita itu menghitung selalu dari sebelah kiri. Berarti kita hitung nih, ASCII itu kan 1, 2. Terus ada tanda garis miring, berarti itu 3. 31 berarti 4, 5. Garis miring lagi 6. 09, 7, 8. Garis miring lagi 9. MB ini ada di baris di deretan ke 10. 10 sama 11. Berarti start namanya kita mulai dari 10. numCharge-nya kita pengen ngambil berapa sih? Berarti kita pengen ngambil 2. Nah, di sini udah muncul nih MB. Jadi kalian ngitungnya itu bener-bener bukan huruf atau angkanya juga ya, tapi kalian ngitung garis miringnya. Kalau biasanya itu di soal ada juga yang pakai strip. Itu kalian tetap hitung. Jadi bener-bener berapa kata, berapa huruf dari sebelah kiri. Nah, kalau udah muncul MB, kita klik nih fungsi if yang di mid. Nah, di sini masih value kan. Kita masukin sama dengan tanda petik MB. Maka value if true-nya baru nih kalau MB dia kan kedua. Maksudnya kedua itu tuh MB ini kan 1. Nah, yang Jen ini kan di kolom yang kedua. Berarti kita masukin yang kedua. Value if false-nya apa? Kita masukin lagi fungsi if, kita ulangin terus-terusan. Ini salah. Bentar, ini kita balik ke if yang awal. Kalau misalnya kalian salah kayak gini, kalian balik ke if yang awal, terus kalian bisa kalian hapus. Nah, kita ulangin lagi value if false-nya, kita pilih if. Nah, ini kan udah di function argumennya if. Logical test-nya kita masukin lagi mid.
Nah, ini sama, kita pilih A4, start namanya 10, num charge-nya 2. Setelah itu kita ke if yang kedua. Berarti kita masukin yang kedua nih, selain MB apa? Key S. Berarti value if true-nya nomor 3. Ya kan? Karena dia baris ke 3. Karena kan 1, 2, 3. Oh ya, ini itu kan kita kan berdasarkan baris. Nah, itu sebenarnya bisa ngelihatnya itu bisa ngelihat 1. Ini kan satunya Gen Tichi Bahana, yang keduanya itu MB, yang ketiganya QS, baru yang keempatnya HD. Jadi ngelihatnya itu berdasarkan itu ya. Kenapa ini QS itu 3? Karena Gen itu Gen Tichi Bahana 1, MB itu 2, QS itu 3, HD itu 4. Berarti karena ini cuma ada 3, berarti kita isi value if false yang terakhir itu ketentuan yang terakhir, yaitu yang nomor 4. Nah, kalau udah, kita tinggal klik if. Nah, ini udah semua keisi. Kalau udah keisi semua, kita balik ke if yang mid yang kedua. Nah, ini juga udah keisi semuanya. Baru kita balik ke yang lookup paling pertama. Nah, di sini range lookup-nya kita isi 0. Nah, kalau udah kayak gini, udah keisi nih sampai bawah range lookup, kita klik yang paling kanan. Kita klik, kita kasih tanda kali, tanda bintang. Nah, selanjutnya kalau udah kayak gini, kalian tinggal kasih tanda bintang, atau tanda bintang itu gantinya perkalian. Jadi kalau di Excel itu perkalian itu kalian pakai tanda bintang. Nah, kalau udah kayak gini, kalian ini baru selesai nih yang lookup. Kita kan masih ada VLOOKUP yang jasa pengiriman ya. Nah, kita klik insert function, kita cari VLOOKUP. Nah, kalau udah kita klik go, kita cari VLOOKUP. Nah, lookup value-nya itu sama kayak tadi. Ini kan kita melihat yang tabel jasa pengiriman. Nah, jasa pengiriman ini kan kita berdasarkan Gen Tichi sama Bahana. Taunya Gen Tichi Bahana dari mana? Berarti kan dari si kode barang kan. Si if, berarti kita harus ngebuat if lagi. If, nah logical test-nya kita masukin fungsi write. Karena kita pengen ngambil C, T, sama B. Nah, teksnya kita cari A4, num charge-nya kita pilih 1. Kalau udah muncul J, kita balik ke fungsi if. Jadi ini tuh kurang lebih sama kayak yang lookup tadi. Kita buat sama dengan J. Nah, value if true-nya itu Gen. Value if false-nya kita masukin fungsi yang kedua. Kita masukin yang if lagi, terus kita write. Kita masukin A4, num charge-nya kita masukin 1. Udah muncul yang J. Kita balik ke if yang kedua. Kita balik ke if yang kedua. Nah, di sini masih value, kita masukin sama dengan T. Berarti kalau dia sama dengan T, value true-nya Tichi. Nah, karena dia cuma ada 3, Gen Tichi Bahana, berarti yang terakhir itu kita selalu masukin Bahana. Nah, saya mau ngasih tahu di sini, kalau misalnya ini bentuk kalian yang nggak sepanjang ini, kalian bisa otak-atik di sini. Tuh, jadi bisa kalian kecilin. Kalau misalnya bentuknya kecil kayak gini, kalian bisa diklik yang tanda panah ke bawah, jadi dia rumusnya lebih gede. Nah, kalau udah kita klik nih ke VLOOKUP. Nah, di sini udah ada lookup value-nya. Nah, kita tinggal isi table array. Table array-nya itu kita isi dari J9 sampai K11. Jangan lupa kalian string, kalian F4. Jangan lupa di string. Nah, baru di sini call index name-nya itu kita isi 2. Kenapa? Karena Gen Tichi Bahana di sini ini kolom yang pertama. Nah, berarti untuk harganya, biaya per hari ini kita ngambil kolom yang kedua. Nah, habis itu range lookup-nya kita isi 0. Nah, kalau udah kayak gini, kita pastiin lagi ke fungsi VLOOKUP-nya, kita klik lagi. Nah, ini udah muncul nih 24.000, yang ini udah 48.000. Kita balik lagi ke lookup-nya, kita cek lagi, di sini udah muncul angka 2, ini udah masuk semua rumusnya. Kalau udah, kalian bisa klik OK. Nah, di sini udah muncul nih, di D4 harganya 48.000. Kalian tinggal
cari tanda plus yang di sebelah kanan, terus kalian tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi ini udah biaya pengiriman rupiahnya. Nah, selanjutnya kita pengen ngisi ketentuan yang ketiga, total biaya rupiah. Dibuat berdasarkan tabel bantuan yang tersedia dan dikalikan dengan biaya unit yang didapatkan dari kode barang. Tabel bantuan yang tersedia menyajikan informasi mengenai biaya barang per unit. Nah, jadi tabel bantuannya itu yang biaya per unit ini. Nah, dikalikan dengan biaya per unit yang didapatkan dari kode barang. Berarti kan dia dari kuantitasnya kan. Kuantitas itu yang CC, berarti yang 09, 10, 11. Nah, langsung aja kita praktekin. Kita klik yang E4. Habis itu kita cari VLOOKUP. Kalau udah, kita klik Go. Habis itu kita klik OK. Nah, di sini ada lookup value. Lookup value-nya itu, kita kan pengen tahu dia dari MB, QS, sama HD. Nah, makanya kita lookup value-nya itu kita isi MIT. Kita isi A4, start name-nya kita isi 10. Kenapa? Karena kan MB, QS, sama HD itu ada di deretan kata, deretan huruf yang ke-10. Nah, numCharge itu kita pilih 2, yang MB. Kalau udah, kita balik lagi nih ke VLOOKUP-nya. Nah, di sini udah ada nih. Lookup value-nya kalau yang huruf di tengahnya itu MB, berarti table array-nya ngacunya ke B20 sampai berarti kan B20 sampai E22. Sampai E22. Berarti yang ini kan, B20 sampai E22. Jangan lupa di string di F4. Jadi kita itu di sini kalau pengen nge-table array, tabel bantuannya itu kita harus yang ada di lookup value. Lookup value-nya harus ke bawah. Tadi kan lookup value kita pengen ngambil yang MB, QS, atau HD ya. Berarti kita ngambil table array-nya itu yang ada MB, QS, sama HD-nya juga. Nah, terus jangan lupa harganya juga. Nah, kalau indeks 6-nya kita isi nih. Kalau misal kan kalau indeks 6 berarti berdasarkan kolom kan. Berarti kolom itu L key, S key, atau enggak G key. Berarti ini kita masukin fungsi if. Nah, L key, S key, G key ini itu ada di paling kiri. Berarti dia masukin left. Kita more function. Kalau nggak ada, disitu kita klik go. Kalau udah kita klik OK. Nah, di sini udah function argumen yang left. Teks ya kita masukin A4, terus numCharge-nya kita masukin 2. Kenapa 2? Karena kita pengen ngambil 2 huruf yang paling kiri, yaitu ASCII. Kalau udah kita klik if. Nah, di sini masih value kan masih merah. Kita masukin nih kayak tadi sama dengan L key. Nah, berarti value if true-nya kalau L key itu dia ada di kolom berapa sih? Tadi kan MB itu kolom pertama. Berarti L key ini kolom kedua. Nah, value if false ya kita masukin lagi if yang kedua. If, terus kita masukin lagi left. Nah, ini kita isi lagi A4, numCharge kita isi 2. Kita ke if yang kedua. Nah, di sini masih value kita isi sama dengan yang kedua apa? ASCII. Berarti value if true-nya kita isi nomor 3. Nah, berarti kan ini cuma ada 3. Jadi kita isi 2 kali aja. Berarti value if false-nya terakhir kita isi 4. Nah, kalau udah keisi nih, kita balik lagi ke VLOOKUP. Range lookup-nya jangan lupa kita kasih 0. Nah, kalau udah kayak gini, tadi kan ini kita baru ngisi yang VLOOKUP. Katanya dia dikaliin dengan kuantitasnya. Kalau udah, kita klik paling kanan, kita kasih tanda bintang. Nah, kalau muncul kayak gini, kita okein aja. Kita klik yes. Nah, udah muncul kayak gini kan angka. Kita klik bintang. Jadi pokoknya sampai muncul bintang. Nah, baru nih kita kaliin sama kuantitasnya. Kuantitas itu kan tadi ada di kode barang ya. Katanya ada di kode barang yang 09, 10. Berarti kita masukin fungsi MIT. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya di Excel, kalau mau ngambil angka, kayak angka itu kan 1 sampai 100, itu kita harus masukin fungsi value.
Jadi harus diingat kalau misalnya kita ngambil angka itu kita harus masukin fungsi value. Sedangkan kalau kita mau ngambil huruf itu jangan lupa pakai tanda petik. Jadi kita ini masukin fungsi value dulu ya. Kita masukin value, kita klik go. Di situ kita klik OK. Nah, di sini value-nya itu kan cuma ada satu teks. Nah, berarti kita masukin fungsi mid. Karena kita pengen ngambil yang mid. Ini error ya. Oke, kita balikin coba ke value-nya, kita hapus lagi. Terus kita masukin fungsi yang mid. Ini kayak emang error deh. Nah, terus kita langsung aja kita masukin teksnya. Teksnya kita masukin yang A4. Start name-nya kita masukin berapa? 7 kan? Karena dia dihitung dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, name charge-nya kita pilih 2. Kalau udah, kalian bisa klik OK. Nah, di sini udah muncul nih, tinggal kalian tarik ke bawah aja. Nah, selanjutnya kita pengen isi yang markup. Jadi, markup ini jika nama pembeli bukan Ellen Rewa Jutandi dan waktu pemesanannya bukan awal bulan, maka akan dapat markup 30%. Jika nama pembeli bukan Mumtaz Theodemar dan waktu pemesanannya akhir bulan, maka dapat markupnya 24%. Selain ketentuan AB, maka markupnya 21%. Nah, ini gimana cara ngisinya? Kalian tinggal isi aja di F4. Kalian klik Fx, terus kalian cari if. Nah, kalau udah, tadi kan kita masukin dulu yang N. Kita masukin, bentar ini salah. Nah, kita masukin N. Nah, logical pertamanya katanya itu dia bukan Ellen Rewa Jutandi. Berarti kita masukin fungsi not. Nah, baru kita klik B4. Nah, baru di B4 ini sebenarnya kita isi di B4 di not itu sama dengan Ellen Rewa Jutandi. Nah, kalau udah kayak gini, kita balik ke not. Habis itu kita balik ke fungsi yang N. Nah, kita isi yang logical kedua. Katanya dia itu ketentuannya bukan awal bulan. Berarti kan logikanya kalau dia bukan awal bulan, berarti tanggalnya harus lebih dari 15 kan. Berarti kita masukin fungsi day. Kita masukin fungsi day. Nah, selanjutnya kita masukin yang C4. Karena kan waktu pemesanan kan. Nah, C4-nya itu harus lebih dari 15. Berarti C4-nya harus lebih C4-nya kita ke N dulu, terus baru kita isi C4-nya lebih dari 15. Jadi step by step harus diikutin kayak gini ya. Karena kadang kalau misalnya beda, dia suka nggak ke-detect gitu. Kalau kita masukin lebih dari 15 itu di D. Misal tadi kita masukin di sini. Itu kadang suka nggak ke-detect, jadi kita harus ke fungsi yang N. Nah, selanjutnya kita ke fungsi yang if, kita balik. Dia dapat diskon berapa sih? Kita dapat diskon 30%. Nah, value if false-nya kita masukin yang fungsi yang kedua. Kita masukin if lagi. Logical test-nya kita masukin N. Nah, logical satunya itu katanya dia bukan Mumtaz Theodemar. Berarti kita masukin fungsi not lagi. Nah, dia katanya B4 ini dia bukan Mumtaz Theodemar. Nah, kalau udah kita ke N yang kedua. Nah, kita isi logical yang keduanya. Katanya itu dia akhir bulan waktu pemesanannya. Berarti akhir bulan itu harus lebih dari 15. Berarti kita masukin D. Kita masukin C4. Kita jangan lupa nih kalau kayak gini kita balik lagi ke fungsi yang N. Dia harus lebih dari 15. Nah, kalau udah kita balik lagi ke fungsi if. Dapat diskonnya dia berapa? Katanya 24%. Berarti value if false-nya yang terakhir masukin 21%. Kalau udah kita balik ke if yang pertama.
Nah, ini kan udah semua keisi, kita klik oke. Habis itu kita tarik ke bawah aja. Nah, kalau udah kayak gini, nah selanjutnya kita ingin ngisi yang ketentuan yang kelima, yaitu diskon. Nah, dia itu katanya didapatkan dari total biaya ditambah markup dikali total biaya dikali diskon. Nah, diskonnya sendiri ini dia ada ketentuannya. Jika kuantitasnya itu kurang dari 10 dan waktu pemesanan itu bukan awal bulan, dia dapat diskon 9%. Yang kedua, jika waktu pemesanannya awal bulan dan nama pembelinya itu bukan Einaya Ibrahima, maka dia dapat diskonnya 7%. Selain ketentuan AB, dia dapat diskonnya 0%. Itu gimana cara ngerjainnya? Kita langsung aja ke G4. Nah, di sini kita tulis sama dengan, kita masukin tanda kurung, E4 total biaya ditambah sama, kita pakai kurung lagi, markup dikali sama total biaya. Nah, kalau udah kita tinggal kali sama diskon. Nah, diskonnya ini kita masukin nih ketentuannya. Kita cari if. Katanya itu dia ketentuan yang pertamanya itu kuantitasnya kurang dari 10 dan waktu pemesanannya itu bukan awal bulan. Berarti kita masukin fungsi n. Nah, berarti kalau udah n, kita logika pertamanya kita isi. Dia kuantitasnya itu kurang dari 10. Berarti kuantitasnya itu kita masukin, kuantitas itu kan dapetnya itu dari kode barang ya. Berarti kita harus masukin value, fungsi value. Kenapa? Karena kan kita kuantitas itu kan angka. Berarti kita harus masukin fungsi value dulu. Nah, habis masukin fungsi value, kita masukin fungsi meet. Karena kan kita pengen ngambil yang data 09, 10, 11 ini kan. Nah, teksnya kita masukin A4. Start name-nya ini kita masukin 7. Name charge-nya kita masukin 2. Nah, ini udah ada nih hasilnya 09. Nah, kalau udah kayak gini, kita balik ke fungsi n. Kita masukin kurang dari 10. Nah, logical kedua sama nih. Katanya itu dia waktu pemesanan itu bukan awal bulan. Nah, sebenarnya kan waktu pemesanan itu kita bisa ambil dari waktu pemesanan kolom C, tapi kita juga bisa ambil dari yang kode barang kan. Nah, yang kode barang ini itu yang ada 31, 16, 29. Jadi sekarang kita mau coba yang pakai kode barang. Karena yang di markup sebelumnya itu kan kita ngambil dari kolom C. Jadi sekarang kita coba yang di kolom kode barang. Berarti ini kan kita harus masukin fungsi meet. Nah, untuk waktu pemesanan itu kan angka. Berarti kita harus masukin fungsi value sebelum meet. Berarti kita masukin value, habis itu kita masukin meet. Teksnya kita pilih A4, start name-nya kita pilih dia berarti data keempat, name charge-nya kita pilih 2. Nah, ini udah ada nih muncul 31. Kalau udah kita balik ke fungsi n, berarti di sininya kita harus lebih dari 15 karena kan dia bukan awal bulan. Nah, kalau udah kita ke fungsi if yang pertama, dia value if true-nya dia dapat diskon berapa? 9%. Berarti value if false-nya kita masukin ketentuan yang kedua. Value if false-nya kita masukin fungsi if lagi. Nah, kalau udah masukin fungsi if, di sini kan udah muncul logical, value if true, value if false. Kita masukin yang ketentuan yang kedua. Berarti kita masukin n lagi. Nah, logical yang satunya itu katanya waktu pemesanannya awal bulan. Berarti waktu pemesanannya itu kita masukin yang dari kode barang kan. Nah, berarti kita masukin fungsi value. Habis value kita masukin fungsi meet. Nah, teksnya kita masukin A4, start name-nya kita masukin 5. Kita masukin 4 karena kan 31 itu adanya di 4. Name charge-nya kita masukin 2. Nah, ini udah muncul 31. Kalau udah kita balik ke N. Nah, di sini katanya itu dia waktu pemesanan itu awal bulan. Berarti awal bulan itu kurang dari sama dengan 15. Nah, logical yang keduanya itu kita masukin, katanya itu dia pembelinya itu bukan Einaya Ibrahima. Berarti kita masukin fungsi not. Karena kan dia bukan. Nah, logicalnya itu kita masukin B4. B4 berarti bukan Einaya Ibrahima.
Ibrahima. Jangan sampai salah tulisannya, dipastiin lagi harus udah sama. Naya Ibrahima. Nah, kalau udah, kalian bisa balik ke fungsi n. Nah, ini kan udah semua nih, udah masuk. Abis itu kita balik ke fungsi if. Value if true-nya kita masukin, dia katanya dapat diskon 7%. Value if false-nya kita masukin 0%. Karena ketentuan selain A sama B, dia masuknya 0%. Kalau udah, kita balik ke if yang pertama, ini udah masuk semua, kita bisa klik OK. Nah, kalau udah, kita bisa tarik dia ke bawah. Nah, kita bisa tarik dia ke bawah. Nah, jadi nanti dapat hasilnya kayak gini. Bentar, kita ini ada yang salah. Seharusnya data nomor 13, baris 13 ini nggak ada. Nah, misal kalau ada yang salah kayak gini, kalian pastiin lagi nih rumusnya. Bener nggak? Dari awal, berarti kan E4 tambah F4 dikali E4 if and value meet A472 kurang dari 10, value meet A442 lebih dari 15, dia diskonnya 9. If and value meet A442 kurang dari sama dengan 15, not B4 Naya. Oh, ini kita salah nih. Harusnya namanya Endi Naya Ibrahima. Kita kurang N. Nah, kalau udah kita tinggal enter, coba kita tarik lagi ke bawah. Nah, jadi kan yang di sini kosong kan, tadi ada isinya. Nah, selanjutnya untuk ketentuan yang ke-7 ketentuan yang ke-6 itu total harga didapatkan biaya pengiriman ditambah total biaya ditambah markup dikali total biaya dikurang diskon. Nah, itu gimana? Itu kita tinggal tulis aja sama dengan D4 karena kan biaya ditambah sama E4 terus ditambah, kita pakai tanda kurung karena perkalian, F4 dikali E4. Nah, habis itu kita tutup kurung, dikurang sama diskon. Nah, kalau udah kita tinggal enter. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, kalau udah, ini kita cara ngejumlahinnya, kita tinggal sama dengan sum. Kita tinggal tarik aja dari H4 sampai H15, habis itu kita tinggal klik enter. Nah, selanjutnya untuk nomor 8, petunjuk nomor 1. Ya, ini kan petunjuk nomor 1 sampai 7 diwajibkan dikerjakan menggunakan rumus yang ada pada Excel. Nah, untuk poin yang 9, pada sheet 2 buatlah data yang telah disortir berdasarkan nama pembeli dan buatlah subtotal berdasarkan sortir tersebut. Jadi kita ngebuat sortir berdasarkan nama pembeli. Jadi gimana? Tinggal kita copy aja nih, kita klik paling kiri. Terus kita Ctrl+C, kita pindahin ke sheet 2. Nah, kalau udah kayak gini, ini kayaknya data totalnya kita hapus aja. Kita delete. Nah, kalau udah kalian blok nih, kalian blok. Kita warnain, pokoknya kalian blok. Nah, jadi kalian blok nih yang warna pink, terus kalian sort and filter yang ada di home. Kalian custom sort. Nah, dia katanya ini berdasarkan nama pembeli. Berarti sort by-nya nama pembeli, ini ordernya A to Z tetap. Nah, habis itu kita klik OK. Nah, ini udah kesortir berdasarkan nama pembeli, EMOS. Nah, kalau udah kita blok lagi, kita buat subtotal. Cara buat subtotalnya gimana? Kita klik data, habis itu kita subtotal.
Nah, katanya dia subtotalnya kan berdasarkan sortir. Jadi kita berdasarkan sortirnya itu tadi sortirnya berdasarkan nama pembeli. Berarti at each change in-nya kita nama pembeli, yang at subtotal to-nya total harga. Kalau udah kita klik OK. Nah, ini udah ke subtotal berdasarkan nama pembeli. Jadi, total Eni Nayo Ibrahima itu 8520, Mumtaz segini gitu. Jadi, ini udah ke subtotal. Nah, selanjutnya buat pivot table dengan ketentuan berikut. Diisi dengan kolom waktu pemesanan, nama pembeli, total biaya rupiah. Nah, jadi kalau kayak gini kita balik lagi ke sheet 1. Terus kita klik insert. Kita klik insert, terus kita cari pivot table. Nah, kita buka pivot table. Nah, di sini itu dia katanya table arrange-nya itu tuh kita ngacunya itu yang mana. Nah, ini kan udah nih, udah ke detect. Jadi kalian harus pastiin lagi nih, ini tuh yang ini tuh ngacunya itu sama yang dari kode barang. Kalau misalnya kalian nggak sama, kalian bisa manual, kalian giniin. Nah, sampai H15. Nah, kalau udah, kita pilih yang new worksheet. Jadi ini tuh kita ke lembar kerja yang baru. Habis itu kita klik OK. Nah, ini udah ada kayak gini. Di sebelah kanannya pasti muncul kayak pivot table file list-nya. Nah, katanya filter diisi oleh kolom waktu pemesanan. Filter itu katanya diisi waktu pemesanan. Jadi kita tinggal drag aja ke bawah, kita tarik, terus row-nya berdasarkan nama pembeli. Row itu nama pembeli, terus katanya value diisi total biaya. Nah, jadi nanti ini tuh berdasarkan soalnya kayak gimana. Jadi kan katanya filter diisi waktu pemesanan, row nama pembeli, value, subtotal, sum total harga. Nah, jadi nanti kalian pivot table-nya munculnya kayak gini.